Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, kelompok 8 akan memaparkan materi yang berjudul kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Kamila Kotrunada dengan NIM 3519021, kemudian Safera Febriana dengan NIM 3519052, kemudian Maimunah dengan NIM 3519059, dan saya sendiri Nyawang Marulan NIM 3519092. Dari judulnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga, tentunya istilah ini sudah tidak asing ya bagi kita. Jadi kekerasan rumah tangga itu setiap perbuatan yang dimana akan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik itu fisik, seksual, psikologi, dan lain sebagainya. Dan biasanya kekerasan dalam rumah tangga ini dialami atau mendominasi dialami oleh perempuan. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam ancaman dalam melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan. Kekerasan dalam rumah tangga ini juga tertuang di dalam Undang-Undang pada nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di sini memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang akan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ataupun psikologisnya, secara ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan serta melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan dasar hukumnya pada KUHP pasal 356 tentang penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, atau anak diancam hukum pidana. Selanjutnya, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu ada 4. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka ya. Perilaku kekerasan yang termasuk dari kekerasan ini misalnya menampar, memukul, menendang, dan lain sebagainya. Biasanya seseorang yang mendapat perlakuan ini akan berdampak berupa muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya. Yang kemudian ada kekerasan psikologis atau emosional, yang dimana perbuatan ini yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan emosional ini seperti contohnya penghinaan, kemudian komentar yang menyakiti atau merendahkan harga diri, kemudian mengancam ataupun menakut-nakuti, itu sebagai sarana memaksa ya. Kemudian yang ketiga ada kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, kemudian memaksakan melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan dari pihak istrinya. Kemudian yang keempat ada kekerasan ekonomi. Kekerasan ini setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contohnya dari kekerasan ekonomi ini, tidak memberi nafkah kepada istrinya, bahkan menghabiskan uang dari istrinya. Selanjutnya ada faktor terjadinya KDRT.
Yang pertama yaitu faktor ekonomi ya. Yang seperti kita ketahui bahwa faktor ekonomi ini merupakan faktor yang sering mengakibatkan terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup dapat yang dimana dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat itu berupa sandang, pangan, atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan semena-mena dalam rumah tangga. Biasanya para istri itu terlalu banyak menuntut kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sedangkan dari pihak suami itu penghasilan yang didapat itu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan tersebut. Kemudian ada rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami. Hal ini tentunya dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Kekhawatiran istri atau suami ini akan terjadi perselingkuhan di antara mereka, penyebab pertengkaran di antara mereka. Dengan demikian, kekerasan ini sering terjadi dalam rumah tangga mereka. Yang ketiga yaitu emosi yang berlebihan atau sifat keras seorang suami menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sehingga menimbulkan luka atau bekas pada bagian tubuh istrinya. Yang selanjutnya, sulit mengubah perilaku masyarakat. Pada yang keempat ini diartikan bahwa masyarakat tidak terlepas dari anggapan lama. Di antaranya pandangan yang menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Hal itu turut memicu kasus kekerasan terhadap perempuan, baik itu di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Begitu juga kekerasan terhadap anak. Orang tua sering memaksakan kehendaknya padahal anaknya juga memiliki hak-haknya. Di sini orang tua seolah-olah lebih berhak menentukan pilihannya. Perilaku masyarakat beragam dan sulit dihilangkan karena sudah menjadi pola pikir perilaku yang berlangsung lama. Kemudian ada kurangnya pengetahuan terhadap hukum. Nah, ini juga menjadi penyebab ya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor hukum berkaitan erat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Karena jika tidak memahami kondisi dan hukum, maka yang akan dilakukan tanpa berpikir tentang akibatnya menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Perbuatan yang melarang ketentuan undang-undang akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya ada upaya penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penanggulangan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara preventif. Suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, karena mencegah itu lebih baik daripada mendidik perilaku kekerasan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama, kegiatan pembinaan atau penyuluhan terhadap masyarakat. Kegiatan ini bermaksud untuk menjelaskan pentingnya memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, sehingga dalam penyuluhan ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, sosialisasi peraturan perundang-undangan. Nah, ini berarti dari segi pemerintah daerahnya ya, sebaiknya juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Kemudian ada penghentian tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu siapapun yang mendengar atau melihat adanya KDRT untuk mencegah atau memberikan perlindungan pada korban. Yang kedua, upaya penanggulangan secara represif. Ini suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memperbaiki setelah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Upayanya yang pertama ada pembentukan tim koordinir penghapusan KDRT. Yang kedua ada penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kekerasan. Dan yang terakhir ada penjatuhan pidana melalui putusan hakim untuk memberikan efek jera pada si pelaku. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.